di pemilu 2024? Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa kecurangan atau apapun itulah ya. Durhaka, Gibran tak tahu diri nantang Megawati laporkan kecurangan? Nggak takut kena karma lo, parah banget. Kan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nur. Tonan jadi ingat ketika Ahok berhadapan dengan para koruptor di DPRD Jakarta. Ketika mendamprat anggota dewan yang terkait dengan korupsi, Ahok pun mendapat serangan balik. Ahok diserang balik dengan perkara kesantunan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketegangan antara PDIP dan kubu Koalisi Indonesia Maju tampaknya semakin memanas. Apalagi baru-baru ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melempar tudingan soal kecurangan pemilu 2024. Megawati menyampaikan tudingan itu ketika menyinggung putusan dari MK soal uji materi syarat usia Capres dan Cawapres yang dianggap memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke panggung pemilihan sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Lewat putusan nomor 90-PUU-21-2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun menjadi capres atau cawapres selama punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat negara lain yang dipilih melalui pemilu. Putusan ini memberikan tiket untuk Gibran melaju ke panggung Pilpres 2024. Pasalnya meski baru berusia 36 tahun, Gibran punya bekal sebagai wali kota Surakarta. Putusan tersebut menuai polemik lantaran diketuk oleh Anwar Usman, adik ipar Jokowi, yang sekaligus paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai ketua MK. Seakan tak terima atas tudingan kecurangan ini, kubu KIM meminta Megawati untuk membuktikan ucapannya. Bahkan, Gibran tak takut jika dirinya dilaporkan. Dalam pernyataannya, Megawati mengaku sangat prihatin dan menyayangkan terjadinya dinamika politik yang melibatkan MK belakangan ini. Ia menyebut peristiwa itu memperlihatkan terjadinya manipulasi hukum. Merespon pernyataan Megawati, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan, kecurangan pemilu tidak bisa diketahui apabila kampanye belum dimulai. Nusron menyebutkan aturan terkait kampanye pemilu 2024 bahkan belum berlaku, sebab kampanye baru dimulai pada 28 November 2023. Secara pribadi Nusron mengaku menghormati Megawati sebagai tokoh dan presiden kelima RI. Namun ia meminta Mega membuktikan ucapannya soal tudingan kecurangan pemilu. Gibran sendiri tampak santai menanggapi ini. Putra sulung Jokowi itu meminta pihak yang menuding adanya kecurangan untuk membuktikan. Bahkan Gibran mempersilahkan pihak tersebut melapor. Soal tudingan aparat tidak netral dan mendukung paslon Prabowo Gibran, Wali Kota Surakarta itu juga mengaku tidak masalah jika dilaporkan. Melihat respon Gibran yang begitu berani menantang Megawati atas pernyataannya yang menganggap ada ketidakberesan dan adanya manipulasi hukum atas keputusan MK, bisa dibilang Gibran ini durhaka pada Megawati. Tindakan Gibran seperti melin kundang sebagai anak durhaka yang lupa sama jasa-jasa ibunya yang sudah membesarkannya menjadi wali kota Solo dan juga dituduh pengkhianat kepada PDIP yang begitu banyak keistimewaan diberikan untuk menduduki jabatan sebagai wali kota Solo dulu. Tapi di luar dugaan begitu sampai hati, Gibran beralih pindah menjadi kader Partai Golkar karena begitu tergiurnya ditunjuk Prabowo sebagai cawapres untuk mendampinginya selaku capres. Gibran merasa tidak durhaka sama Megawati sebab Gibran menjadi wali kota Solo karena dipilih oleh rakyat Solo untuk menjadi wali kota Solo. Tapi kalau Gibran tidak diusung PDIP, maka dia tidak bisa mengikuti pilkada untuk wali kota Solo, bukan? Tindakan Gibran sebagai malin kundang atau anak durhaka dan pengkhianat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak muda sebagai penerus generasi bangsa. Padahal sebagai penerus generasi bangsa, dibutuhkan dari orang yang sudah berpengalaman, yang berpegang dengan etika berpolitik yang baik, yang berlandaskan falsafah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Demikian juga atas perilaku Gibran yang berpolitik tidak baik yang mendapatkan cibiran dari warga Solo yang melakukan demo Topo Biso yang saking kesalnya tidak mau bersuara terkait perilaku yang tidak baik dari Gibran yang muak melihat perilakunya yang tidak terpuji tersebut. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai perilakumu akan menjuruskanmu ke dalam jurang kehancuran. Bagaimana menurut Anda?
Ya, ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Panjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden. Tapi kalau presiden sudah memandang misalnya menteri-menteri dari PDI Perjuangan tidak dibutuhkan lagi, silakan saja ditarik, tidak apa-apa. Hubungan PDIP Jokowi makin panas. 7 menteri asal PDIP temui Megawati nyatakan siap mundur dari kabinet Jokowi. Mak Banteng benar-benar murka. Mulai dari kura-kura dalam perahu. Janganlah kita pura-pura tidak tahu. Itu tidak baik ya. Bahkan ya saya sedih kadang-kadang dari teman-teman ya dari sana. Inilah sahwat mau berkuasa. Saya sedih loh kita dibilang begitu. Jadi kalau kemudian hari ini ada keputusan MK, ada pelanggaran etik, ada intervensi dari pihak luar, ada rekayasa hukum yang terjadi di MK, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ini menunjukkan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang tidak paham sejarah dan tidak mau menghormati proses dari reformasi ke demokrasi yang menghilangkan atau menelan banyak nyawa. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, menyebut pihaknya siap menarik menteri dari Kabinet Indonesia Maju jika sudah tidak dibutuhkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Deddy menyebut sejumlah menteri kader PDIP telah mendatangi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk mengundurkan diri. Para menteri itu menemui Megawati, menyusul retaknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi yang ditandai majunya putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Gibran lolos syarat administrasi usai MK mengubah syarat maju capres-cawapres. Deddy menyebut para menteri dari PDIP sudah menyatakan siap mengundurkan diri karena hasrat politik Jokowi sudah berseberangan dari Partai Banteng. Namun demikian Megawati disebut mengingatkan bahwa menjadi menteri berarti bertanggung jawab kepada rakyat. Jajaran menteri dari PDIP pun diminta tetap melaksanakan tugas jika masih dibutuhkan kabinet Jokowi. Tapi jika tidak dibutuhkan, Deddy mengaku para menteri itu siap ditarik. Jika melihat peristiwa yang saat ini tidak bisa dikendalikan lagi, maka lebih baik mundur daripada harus mengikuti pemimpin yang tidak adil dan keluar jalur konstitusi. Bahkan Megawati dalam pidatonya kemarin juga menyinggung Mahkamah Konstitusi yang meloloskan aturan batas usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun. Megawati mengaku begitu prihatin dengan pusaran kasus di MK. Ia mengatakan konstitusi mestinya menjadi pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mega juga menyinggung soal putusan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam keputusan perkara 90. Mega menyebut putusan MK pada Selasa 7 November memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Ia menilai putusan MK yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat membuktikan bahwa politik moral masih berdiri kokoh menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Ia mengaku prihatin sebab MK mestinya menjadi peranata sosial dalam hidup bernegara. Megawati lalu mengungkit sejarah pembentukan MK di bawah kepemimpinannya. Ia mengaku serius membentuk MK yang kemudian diatur melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45, Pasal 7B, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 24C tentang pembentukan MK. Menurut Mega, MK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa karena memiliki tugas yang berat untuk mengawal konstitusi. Karena tugas itu ia mengaku tak main-main kala mendirikan MK. MK juga menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa. Menurut dia, MK dibentuk untuk mewakili kehendak masyarakat setelah reformasi. Megawati mengatakan, kehendak masyarakat atas reformasi adalah perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintah yang otoriter dan sentralistik. Kultur itulah yang akhirnya melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus di MK baru-baru ini menunjukkan bahwa manipulasi hukum kembali terjadi. Menurut dia, kasus di MK disebabkan karena praktik kekuasaan yang abai terhadap moral dan etika. Namun Megawati meyakini Indonesia sebagai bangsa pejuang. Ia karena itu meminta masyarakat untuk sama-sama mengawal pemilu dan Pilpres 2024. Megawati mengatakan pemilu merupakan momentum untuk mencari pemimpin terbaik. Mega mengingatkan agar rekayasa hukum seharusnya tidak terjadi lagi. Hukum menurut dia harus menjadi alat untuk menunjukkan kebenaran dan menghadirkan keadilan. Tapi melihat yang terjadi sekarang ini tentu wajar jika banyak yang kecewa dan menganggap era Orba seperti lahir kembali.
Dan wajar juga jika para pejabat yang ingin negara demokrasi kembali utuh dan para menteri begitu kecewa dan ingin mundur karena memang separah itu. Bagaimana menurut Anda?